Di Sokinjai, musim hujan telah tiba. Warga Jakarta siap-siap was-was dengan kondisi tinggi air di Bendungan Katulampa. Meski bukan terletak di Jakarta, Bendungan Katulampa banyak mempengaruhi sejarah Jakarta. Utamanya sejarah banjir Jakarta yang kerap terjadi dari tahun ke tahun setiap musim penghujan tiba. Bendungan Katulampa sendiri terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dalam sejarah Bendungan Katulampa, bendungan ini termasuk salah satu bendungan tertua di Indonesia. Pasalnya Bendungan Katulampa dibangun pada tahun 1911 dengan tujuan sebagai peringatan dini atas air yang sedang mengalir ke Jakarta serta sarana irigasi. Bahkan pemerintahan Hindia Belanda saat itu sudah merancang pembangunan Bendungan Katulampa pada tahun 1889. Namun Bendungan Katulampa baru dibangun pada 16 April 1911 dan selesai pada awal Oktober 1912, sebelum akhirnya diresmikan penggunaannya pada 11 Oktober 1912. Inisiator pembangunan Bendungan Katulampa ialah Gubernur Jenderal Daendels. Saat itu Daendels telah mempunyai rencana untuk menggali kanal untuk pelayaran ke pedalaman. Namun untuk itu diperlukan banyak sekali Schutzwiesen, yakni konstruksi kanal yang memungkinkan kapal bisa naik ke kawasan lebih tinggi, dengan cara membendung air sampai kapal terangkat setingkat demi setingkat, dan sebaliknya. Dalam sejarah Bendungan Katulampa, bendungan ini baru mulai dibangun di era Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Udenburg. Total biaya yang dikeluarkan sekitar 80.000 gulden. Bendungan Katulampa merupakan hasil karya Insinyur Hendrik van Breen. Bendungan Katulampa merupakan hasil karya Insinyur Hendrik van Breen. Bendungan ini memiliki panjang total 74 m, dengan 5 inlet sluice, pintu untuk mengalirkan arus ke kawasan di bawah, 3 sluice, pintu untuk menahan air, jika volume air berlebihan dan mengancam kawasan bawah, dengan lebar masing-masing pintu 4 m. Ada peristiwa besar yang melatar belakangi pembuatan Bendung Katulampa ini, yakni banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 1872. Banjir saat itu dikabarkan membuat daerah elit Harmoni ikut terendam air luapan Sungai Ciliwung. Padahal dikala itu, Harmoni merupakan kawasan elit di Batavia. Saking pentingnya Bendungan Katulampa saat itu, dalam peresmiannya Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Udenburg, didampingi para pejabat penting masa itu. Mereka antara lain Kepala Insinyur Negara Roos, Insinyur Van Diesel, Insinyur Hendrik van Breen, Pengawas Lewiliang dan Bogor, anggota Dewan Ebing, Administrator D. V. Enstra, Ciluar, Mulder, Kedung Halang, Valete, Pondok Gede, Sol, Ciomas, Residen Batavia, Asisten Residen, setingkat Wedana, Bogor, dan para patih Bogor, Batavia dan Meester Cornelis, sekarang Jatinegara. Peresmian bendungan tersebut dimeriahkan dengan gamelan dan tari-tarian, serta upacara selamatan dengan kepala kerbau. Dikutip dari Tribun News Bogor, Koordinator Subunit Pelayanan Ciliwung Katulampa, Andi Sudirman mengatakan, fungsi utama Bendung Katulampa ini adalah sebagai bangunan pengambilan air untuk irigasi. Namun, seiring berjalannya waktu, Bendung Katulampa memiliki fungsi lainnya menjadi bangunan kontrol dasar Sungai Ciliwung dan pemantau ketinggian air banjir Ciliwung di daerah hulu. Mercu Bendung Katulampa menjadi lokasi untuk pemantauan elevasi muka air banjir Ciliwung sebagai indikator banjir Jakarta, katanya Rabu, 8 Januari 2020. Andi menyebut, Bendung Katulampa pernah mengalami banjir di tahun 1996, 2007, 2010, 2017, 2018, dan terakhir per 1 Januari 2020 mencapai siaga 2. Adapun indikator tingkat siaga di Mercu Bendung Katulampa, yakni warna hijau siaga 4 dengan tinggi air 80 cm, warna biru siaga 3 tinggi air 150. Warna kuning siaga 2 ketinggian air 200, dan siaga 1 yang ditandai warna merah dengan tinggi air lebih dari 200 cm. Ketinggian air di Mercu Katulampa digunakan sebagai indikator besaran debit yang terjadi untuk diinfokan kepada petugas demi kesiagaan penanganan banjir. Kondisi tingginya air di Bendung Katulampa ini merambat hingga Jakarta dengan waktu tempuh selama Oktober 12 jam. Hingga saat ini banyak masyarakat yang salah paham dengan fungsi Bendungan Katulampa. Masyarakat Jakarta kerap mengira bahwa Bendungan Katulampa merupakan bendungan pengendali banjir. Hingga saat ini banyak masyarakat yang salah paham dengan fungsi Bendungan Katulampa. Masyarakat Jakarta kerap mengira bahwa Bendungan Katulampa merupakan bendungan pengendali banjir. Padahal sejatinya Bendungan Katulampa tidak bisa mengendalikan banjir melainkan hanya peringatan dini air yang akan masuk ke Jakarta melalui Sungai Ciliwung.
Jakarta dapat mengetahui potensi banjir dalam waktu 12 jam sebelumnya dengan memperhatikan pergerakan air di Bendung Katulampa. Sementara banjir kiriman yang dapat membahayakan, bisa diketahui 6 jam sebelum terjadi, berdasarkan ketinggian air di ukuran pintu air Depok. Jika air naik sampai 3 meter, maka 6 jam kemudian luapan sungai akan sampai di Jakarta. Dalam kondisi ini, sebagian wilayah khususnya di bantaran sungai pasti tergenang. Kesalahpahaman Bendungan Katulampa bahkan pernah buat geger warga Jakarta pada tahun 2001. Warga Jakarta mengira Bendungan Katulampa berfungsi sebagai bendungan yang bisa menampung banyak air. Dengan demikian, ketika ada isu Bendung Katulampa jebol, warga Jakarta sangat ketakutan akan adanya banjir kiriman. Padahal Bendungan Katulampa tidak bisa menampung air melainkan hanya menjadi peringatan dini banjir untuk mengukur air bah yang masuk ke Jakarta di saat musim hujan. Bendung Katulampa ini bukan sebagai pengendali banjir, tapi peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Sungai Ciliwung, ya ucap Andi Sudirman. Di era penjajahan Hindia Belanda, fungsi utama Bendungan Katulampa justru merupakan irigasi persawahan di Jakarta dan Bogor yang luasnya mencapai 5.000 hektar. Namun seiring berjalannya waktu luas sawah di Jakarta dan Bogor semakin berkurang. Sampai tahun 1990, areal persawahan di Bogor dan Jakarta sekitar 2.414 hektar. Namun saat ini areal sawah Jakarta Bogor hampir punah. Hanya Bogor dan Cibinong yang masih memiliki 72 hektar sawah, sementara Jakarta sama sekali punah, akibat alih fungsi untuk bangunan komersial, pemukiman dan infrastruktur lainnya. Minimnya area resapan di Jakarta saat ini, menjadikan kawasan Jakarta tidak mampu lagi menampung luapan banjir akibat curah hujan tinggi. Fungsi irigasi Bendung Katulampa bisa dikatakan sudah berakhir akibat punahnya areal persawahan di Bogor dan Jakarta. Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Bendung Katulampa direnovasi. Renovasi Katulampa menggunakan dana anggaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 300 juta rupiah.